Shalom teman-teman, gimana kabar kalian pada hari ini? Pastinya selalu sehat kan? Yuk kita sama-sama siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah bersama-sama pada hari ini. Ingat ya, jangan hanya menonton saja, tapi beribadah bersungguh-sungguh. Selamat beribadah. Mari sama-sama kita angkat pujian bersorak-sorai. Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan, karena kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita siapkan telinga kita agar
bersungguh-sungguh mendengarkan kebenaran dari sebagian firman Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Sama-sama kita nyanyikan dari bawah dengan sungguh. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan
Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan yang telah pujian penyembahan kami Tuhan. Kiranya berkenan di hadapan-Mu Yesus. Sebentar lagi kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kau jamah hati kami Tuhan, Kau buka hati kami Tuhan. Biarlah firman-Mu tertanam di hati kami Tuhan, dan kami dapat melakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Tuntun kami Tuhan di dunia yang sekarang ini Tuhan. Kami percaya Kau yang melindungi kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Biarlah umat-Mu yang berbicara Tuhan, Kau berkati Tuhan. Biarlah apa yang Dia bicarakan Tuhan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Salam adik-adik Genji yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya kini percaya bahwa kita semuanya dalam keadaan yang baik, sehat, dan penuh sukacita karena pemeliharaan dan penyertaan Tuhan nyata dan sempurna atas hidup kita semuanya. Di tengah-tengah masih mewabahnya COVID-19, hendaknya kita tetap waspada dan taat menjalankan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah, agar kita dan orang-orang yang berada di sekitar kita terlindungi dari bahaya COVID-19. Nah, pada hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dengan sebuah tema menghitung kebaikan Tuhan. Sebenarnya tema tersebut adalah sebuah kalimat retoris yang tidak perlu dijawab karena kita sudah tahu apa yang menjadi jawabannya. Sudah pasti kita tidak akan mampu untuk menghitung kebaikan Tuhan karena begitu banyak kebaikan demi kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Kita akan membaca ayat pembuka kita pada siang hari ini yang ada pada kitab Mazmur pasal 40 ayat yang kelima. Saya akan membacakannya. Mazmur 40 ayat yang kelima, demikianlah bunyi firman Tuhan. Banyaklah yang telah Kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Jadi kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita alami tidak bisa kita hitung karena begitu banyak dan terlalu besar jumlahnya untuk kita hitung. Nah, coba kita bersama-sama merenungkan sejenak berapa kali kita mengalami pertolongan demi pertolongan Tuhan di dalam hidup kita sampai dengan saat hari ini. Berapa kali kita mengalami jalan buntu dan Tuhan membukakan jalan bagi kita. Berapa kali kita mengalami kesulitan, kesukaran, dan Tuhan mengangkat segala kesulitan dan kesukaran kita. Berapa kali doa-doa dan pergumulan kita dijawab oleh Tuhan. Berapa kali kita mengalami sakit dan Tuhan menyembuhkan. Berapa kali Tuhan meluputkan dan melepaskan kita dari bahaya dan malapetaka. Dan berapa kali kita melakukan kesalahan demi kesalahan dan dosa-dosa, dan Tuhan mengampuni setiap dosa-dosa dan kesalahan kita. Sudah pasti tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Kita tidak akan sanggup untuk menghitung semua yang sudah Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Oleh sebab itu di dalam Mazmur 103 ayat yang kedua, Raja Daud dalam Mazmurnya mengingatkan kepada kita untuk kita tidak melupakan kebaikan Tuhan. Kita akan baca dalam Mazmur 103 ayat yang kedua. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Saya ulangi sekali lagi. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Penting bagi kita untuk selalu mengingat kebaikan Tuhan, agar ketika masalah datang di dalam hidup kita, maka kita tetap teguh dan tetap kuat, karena kita yakin bahwa Tuhan sanggup menolong kita untuk mengatasi setiap masalah yang terjadi di dalam hidup kita. Namun demikian, tidak sedikit orang Kristen atau orang yang percaya yang masih terpaku pada masalah-masalah dan persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Mereka juga masih terpaku pada kesulitan, kesukaran yang mereka alami, sehingga mereka dengan mudah melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang pernah diterima dan tidak pernah mengingat kembali campur tangan Tuhan di dalam kehidupannya. Daud ketika menjadi raja, dia memiliki kedudukan yang sangat tinggi karena dia seorang raja, dan dia memiliki juga segala sesuatu yang bisa untuk dibanggakan.
Tetapi Raja Daud selalu mengingat perbuatan-perbuatan besar Tuhan di dalam hidupnya. Nah, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan kita yang ada di Mazmur 103 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Ini adalah kelanjutan dari ayat yang kita baca sebelumnya. Saya akan membacakannya. Mazmur 103 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Walaupun seringkali kita ingkar terhadap Tuhan dan tidak setia melakukan kehendak Tuhan, tetapi Tuhan tetap menunjukkan kasih setianya kepada kita, dan ini sesuai dengan yang tertulis di dalam 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Nah, kasih setia Tuhan di dalam hidup kita tidak pernah berakhir. Pada saat kita mengalami pergumulan yang berat di dalam hidup kita dan pertolongan manusia sudah tidak mungkin kita peroleh, Tuhan dengan penuh kasih akan mengulurkan tangannya dan akan menolong kita. Ingatlah selalu bahwa kasih setia Tuhan yang kita alami sangat luar biasa. Oleh sebab itu, hendaknya kita hidup berserah dan percayakan hidup kita ini kepadanya, maka kita akan melihat dan kita akan merasakan kebaikan demi kebaikan Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Dan ini juga sesuai dengan apa yang ditulis oleh firman Tuhan yang terdapat di dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-23. Saya akan membacakannya. Ratapan 3 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-23. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan itu baik, dan kebaikannya selalu menyertai kehidupan kita. Nah, bila kita menghitung kebaikan Tuhan di dalam hidup kita, pasti kita tidak akan mampu untuk menjumlahkannya. Kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita tidak bisa kita hitung lagi karena terlalu banyak jumlahnya. Perjalanan kita dengan Tuhan pasti juga mengalami atau diwarnai dengan peristiwa-peristiwa suka duka, sehat sakit, untung rugi, sukses gagal. Mungkin juga diwarnai dengan rasa kecewa, amarah, dan sakit hati, dan masih banyak peristiwa-peristiwa yang lain. Tentu dalam semuanya itu kita selalu harus bersyukur kepada Tuhan, karena selalu ada kebaikan Tuhan yang bisa kita rasakan di dalam hidup kita. Nah, kita akan baca ayat selanjutnya di dalam Roma 8 ayat 28. Ada beberapa ayat ya yang akan kita baca pada siang hari ini agar kita mengetahui dengan lebih baik lagi apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Roma 8 ayat 28, saya akan membacakannya. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, jelas sekali bahwa Tuhan turut bekerja di dalam hidup kita, dan kita bisa merasakan dan menikmati perbuatan-perbuatan Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Karena saya yakin bahwa Tuhan selalu merancangkan rancangan kebaikan, bukan rancangan kejahatan di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, tetap kita bersyukur kepada Tuhan untuk segala apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Nah, ada beberapa hal yang perlu untuk kita lakukan agar kita mengalami kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Yang pertama adalah kita harus memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan agar kita mengenal Tuhan dengan benar. Jadi ini adalah hal pertama yang harus kita lakukan. Kita harus memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan agar kita mengenal Tuhan dengan benar. Mengenal Tuhan bukan sekedar kita ini tahu siapa Tuhan, tetapi mengenal Tuhan merupakan sebuah hubungan yang intim dan benar
antara kita dengan Tuhan secara pribadi. Setiap orang yang mengenal Tuhan dengan benar pasti dalam hidupnya akan penuh dengan ucapan syukur dan penuh dengan sukacita. Bagaimanapun keadaan yang dialaminya, baik dalam keadaan kelimpahan atau kekurangan, baik dalam keadaan suka atau duka, mereka tetap akan berkata bahwa Tuhan baik di dalam segala hal. Jadi yang kita harus lakukan pertama agar kita mengalami kebaikan Tuhan adalah bahwa kita harus memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, agar kita mengenal Tuhan dengan benar secara pribadi. Dan langkah yang kedua adalah kita harus tunduk pada kehendak Tuhan. Nah, tunduk pada kehendak Tuhan adalah bahwa kita harus taat pada otoritas Tuhan. Dalam sikap tunduk kita kepada Tuhan, kita harus menyerahkan diri kita secara total kepada Tuhan. Karena itu, rendahkanlah diri kita di bawah otoritas Tuhan. Seseorang tidak bisa tunduk kepada Allah kalau dia tidak rendah hati. Ketaatan menjadi syarat bagi setiap kita untuk merendahkan diri kepada otoritas Tuhan. Nah, Allah meminta kita tunduk kepada Dia bukan karena Allah kita ini adalah Allah yang otoriter, tetapi Allah ingin menunjukkan bahwa Dia sangat mengasihi kita, bahwa Allah sangat mengasihi hidup kita, dan Dia mengerti apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan kita. Berkat-berkat, sukacita, damai sejahtera yang Tuhan berikan di dalam hidup kita melalui penyerahan hidup kita kepadanya adalah sebuah anugerah yang sangat berharga dan melebihi segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Jadi itu adalah langkah yang kedua, bahwa kita harus tunduk pada kehendak Tuhan, kita harus tunduk pada otoritas Tuhan. Kemudian yang ketiga yang harus kita lakukan agar kita mengalami kebaikan Tuhan adalah kita harus mengerti rencana Tuhan di dalam hidup kita. Jadi banyak orang yang mengerti bahwa Tuhan itu memiliki rencana yang indah dan mulia di dalam setiap hidup manusia. Tetapi tidak banyak orang yang berada atau hidup di dalam rencana Tuhan. Mengapa bisa demikian? Untuk hidup dalam rencana Tuhan, kita harus hidup tunduk pada kehendak Tuhan. Ini adalah syarat mutlak. Apabila kita ingin hidup dalam rencana Tuhan, maka kita harus tunduk pada kehendak Tuhan. Sebab tidak mungkin seorang berada di dalam rencana Tuhan tetapi kehidupannya masih melakukan dosa-dosa, tidak mengindahkan firman Tuhan, kemudian tidak peduli kepada orang lain dan bersikap egosentris. Dan lamanya seseorang menjadi pengikut Kristus bukanlah jaminan bagi orang itu hidup di dalam rencana Tuhan. Tolak ukur seseorang berada dalam rencana Tuhan adalah sejauh mana mereka melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya, sehingga mereka tinggal tetap di dalam Tuhan. Ya, jadi arti tinggal tetap ini tidak sebatas kita rajin berdoa, membaca firman Tuhan dan melakukan ibadah-ibadah kita, melainkan kita juga harus berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Dan itulah yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita, bahwa kita harus berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, apabila kita ingin masuk di dalam rencana Tuhan, maka kita harus tunduk kepada Tuhan. Kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Kita melakukan firman Tuhan, dan kita peduli terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga kita semuanya merasakan betapa kasih Tuhan itu nyata dalam hidup kita dan nyata di dalam kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, Allah turut bekerja di dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Ketika kita mengalami masalah di dalam hidup kita, mari kita ambil waktu untuk kita saat teduh dan mendengar apa yang menjadi perkataan Tuhan. Maka kita akan melihat bagaimana Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu di dalam hidup kita, dan rasakan kebaikan demi kebaikan Tuhan terjadi atas hidup kita semuanya. Puji Tuhan,
Demikianlah firman Tuhan kita pada siang hari ini. Kita akan tundukkan kepala kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa Surgawi yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada siang hari ini kami mengucap syukur Tuhan atas segala kemurahan hati-Mu di dalam hidup kami. Kami tahu bahwa rencana Tuhan adalah rencana kebaikan. Oleh sebab itu, biar kami hidup berserah kepada Tuhan, mempercayakan hidup ini hanya kepada Tuhan, karena kami tahu bahwa Engkau sanggup untuk memelihara, menyertai, dan menolong kami. Terima kasih Bapa untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan demi kebaikan-Mu Tuhan yang boleh kami menikmati di dalam hidup ini. Ajar kami selalu untuk bersyukur kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan di dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Bapa, pada siang hari ini Engkau memberkati adik-adik Genji, berkati kehidupan mereka, berikan kesehatan, berikan panjang umur di dalam hidup mereka, berkati juga pendidikan mereka Tuhan, sehingga dimanapun mereka berada, mereka juga boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada siang hari ini. Kami bersyukur untuk semuanya itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kiranya kasih setia Tuhan selalu melingkupi hidup kita dan kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan kita semuanya mari tetap menjadi alat-alat kemuliaan Tuhan dimanapun kita berada. Puji nama Tuhan, haleluya. Tuhan memberkati. Hai guys, jangan lupa ya tetap ikuti ibadah remaja minggu depan. Nah, teman-teman bisa akses di YouTube Genji Teen GPPS Jember. Stay connect with us ya. Nah, bagi kamu teman-teman yang belum subscribe YouTube Genji, yuk kami berharap kalian bisa subscribe YouTube ini agar kalian mendapat info terbaru mengenai ibadah Genji. Dan bagi teman-teman yang belum follow Instagram Genji, yuk sama-sama kita follow Instagram Genji agar sama-sama kita mendapat info terbaru seputar ibadah Genji. Kami mengucapkan welcome home bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir di ibadah Genji. Kami berharap kalian bisa bersama-sama bertumbuh dengan kami. Sama-sama kita memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, sekian pengumuman dari kami pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Gimana teman-teman, firman Tuhannya memberkati kan? Jangan lupa ya ikuti JG setiap hari Jumat pukul 6 malam. Dan jangan lupa juga untuk ikuti ibadah remaja pukul 10.45 di channel YouTube Genji Teen GPPS Jember. Bagi teman-teman yang belum mendaftar, silahkan kalian buka link website Genji di description box bawah ini. Jangan lupa subscribe channel Genji Teen GPPS Jember biar kalian tidak ketinggalan ibadah-ibadah selanjutnya ya. Dan share aja teman-teman, keluarga, semuanya deh saudara-saudara untuk beribadah bersama-sama. Oke? See you next week and God bless you.